hanya dia menyumbang pendeta itu karena mengasihi. Tidak, hanya karena dia muak lihat orang ini tiap hari minta uang. Lebih dikasih aja. Berarti orang bisa memberi yang besar pun tapi tanpa kasih. Itu juga sama, orang nyumbang banyak di gereja juga belum tentu karena mengasihi Tuhan. Karena itu motivasi itu penting. Maka bukan hanya memberi yang penting, tapi motivasinya itu apa? Dan Allah memberi motivasinya itu karena kasih. Karena motivasi itu menentukan. Orang bisa lakukan action yang sama, tapi motivasi berbeda. Makanya saya sering pakai ilustrasi. Pernahkah lihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Sama-sama lari, bukan? Kucing lari, tikus lari. Tapi jangan hanya lihat lari. Kalau lihat larinya, kucing lari, tikus lari sama. Tapi kamu harus bertanya, mengapa kucing lari? Mengapa tikus lari? Kucing lari karena lapar dan ingin makan. Tikus lari karena takut dan ingin selamat. Larinya sama. Tapi satu lari masalah nyawa, satu lari masalah perut. Ya toh? Maka kalau lihat pelayanannya sama. Sama-sama melayani, sama-sama semangat. Tapi ada yang melayani karena kasih, ada yang melayani karena perut. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, ini kesempatan kedua saya bisa menyampaikan firman Tuhan di sini. Dan tema kita adalah Love and Be Loved, dan saya diberitahu ini adalah tema bulanan di sini ya. Artinya sudah ada orang yang atau pengkhotbah-pengkhotbah yang sudah membahas ini. Dan ini tema yang sangat-sangat bagus. Ini dua hal yang sangat indah, dan mengasihi dan dikasihi itu memang dua kata yang sangat-sangat penting. Tetapi secara teologis, sebenarnya pertama-tama kita itu dikasihi oleh Tuhan. Dan karena kita dikasihi oleh Tuhan, itu menjadi dasar buat kita untuk mengasihi. Di dalam iman Kristen, semuanya dimulai dari Allah. Bukan dari kita. Bukan karena kita mengasihi Allah, makanya Allah mengasihi kita. Tapi karena Allah mengasihi kita, barulah kita mengasihi Allah atau kita mengasihi sesama. Maka pengalaman seseorang dikasihi itu harus terjadi lebih dahulu. Sadar bahwa saya dikasihi itu membuat saya mau mengasihi. Sadar bahwa saya telah diampuni itu mau membuat saya mengampuni orang lain. Sadar bahwa saya telah diterima membuat saya mau menerima orang lain. Sadar bahwa saya telah dilayani membuat saya mau melayani. Ya, ada lagu tua yang bilang melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Setelah Tuhan lebih dahulu melayaniku, maka sekarang saya mau melayani. Ya, nah memberi juga begitu. Sadar bahwa kita sudah diberi, baru mendorong kita untuk memberi. Kalau terbalik nanti susah. Orang mau memberi supaya dia diberi. Kalau kamu kasih Tuhan 100 juta, Tuhan akan balas 1 miliar. Ya. Kalau kamu kasih 1 M, Tuhan kasih 100 M. Itu namanya berdagang dengan Tuhan. Ya. Harusnya adalah sadar bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang saya mau memberi yang terbaik. Karena saya sudah diberi. Jadi itu urut-urutan di dalam pemikiran Kristiani seperti itu. Semuanya dimulai dari Tuhan. Dan setelah itu baru saya mau melayani. Ya, saya dimulai dari Tuhan, baru dari saya. Karena itu kita semua mempunyai pengalaman dikasihi. Merasa dikasihi oleh Tuhan. Merasa diterima oleh Tuhan. Setelah saya dikasihi, giliran sekarang saya mengasihi Tuhan. Dan yang berikut adalah saya mengasihi orang lain. Nah, saudara-saudara, karena itu maka tentu sudah ada hamba-hamba Tuhan yang bahas tema ini. Nah, kali ini saya ingin membahas tema ini dengan mengangkat apa yang Tuhan Yesus ceritakan. Nah, ceritanya adalah bahwa ada orang yang datang sama Tuhan Yesus. Orang itu datang kepada Tuhan Yesus, lalu dia bilang, Tuhan, apa yang harus saya buat supaya saya dapat hidup yang kekal? Ya. Lalu Tuhan tanya balik pada dia, memangnya kau baca di kitab suci itu bagaimana? Lalu dia jawab, saya baca di kitab suci supaya dapat hidup kekal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia. Nah, lalu Tuhan bilang,
Kalau begitu, perbuatlah itu. Terus, Lukas 10 ayat 29, dia bilang begini, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dia akan bicara, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia. Tuhan bilang lakukan itu. Tapi dia mau nanya, dan pertanyaan ini untuk membenarkan dirinya, siapakah sesamaku manusia? Saudara, kenapa dia nanya kayak begini? Karena saudara, bagi orang Yahudi, yang disebut sesama manusia, itu hanya sama-sama Yahudi. Jadi yang bukan Yahudi, itu bukan sama-sama manusia. Bukan sesama manusia. Itu kayak gini, oh yang sesama manusia tuh, kalau kau Batak, saya Batak, kita sesama manusia. Kalau bukan Batak, bukan sesama manusia. Ya kan ya? Oh kalau kau orang Bali, saya Bali, kita sesama manusia. Kalau kau non Bali, maka kamu bukan sesama manusia. Orang Yahudi itu adalah bangsa yang paling fanatik di dunia. Karena mereka anggap bahwa mereka satu-satunya pilihan Tuhan, dan semua bangsa yang lain itu adalah bangsa yang layak dimurkai. Allah hanya cinta Yahudi dan tidak cinta yang lain. Karena itu maka yang disebut sesama manusia itu bukan bangsa lain, hanya sesama Yahudi saja. Nah, karena dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus tidak langsung jawab. Tapi Tuhan Yesus menjawabnya memakai cerita, memakai perumpamaan. Nah, apa yang Tuhan Yesus cerita? Mari kita lihat Lukas 10, mulai ayat 30. Jawab Yesus. Jawab Yesus berarti Yesus jawab pertanyaan tadi. Pertanyaan apa? Siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus. Lalu Yesus mulai cerita. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat itu, tapi dia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan padanya. Kata Yesus padanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk belajar lebih dalam di bawah tema mengasihi dan dikasihi. Ini kita akan belajar dari jawaban Yesus ini. Nah, sekarang saudara, hal pertama yang saya ingin ajak kita belajar adalah mari kita memahami kisah ini lebih dalam. Saya akan mencoba menjelaskan latar belakang dalam kisah ini supaya membuat kita lebih memahaminya. Nah, tadi saya katakan bahwa ada orang yang bertanya, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus mulai cerita. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan saudara-saudara, waktu dia turun itulah dia sedang atau mengalami perampokan yang membuat dia sekarat dan hampir mati. Di ayat 30 tadi. Nah, ini orang-orang apa atau orang bangsa mana? Saudara-saudara, tidak ada keterangan dari teks ini dia orang apa. Tapi boleh dibilang bahwa hampir semua penafsir mengatakan bahwa orang yang dirampok ini adalah orang Yahudi. Lalu dikatakan bahwa orang itu sedang dari perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Saudara lihat ayat 30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kenapa dibilang turun? Ada pendeta atau pengkhotbah bilang, saudara-saudara, bayangkan ini orang turun, saudara, dari Yerusalem turun ke Yeriko. Yeriko atau bait Allah, dia turun ke Yeriko, dia Yerusalem itu bait Allah, dia turun ke Yeriko. Ini berarti orang yang sedang meninggalkan bait Allah, dan itu berarti dia sedang turun rohaninya. Tidak, saudara-saudara, itu kan kebetulan Yerusalem itu di gunung, Yeriko itu di lembah, makanya dia harus turun. Jadi tidak ada makna apa-apa. Itu nanti kalau naik pohon kelapa itu namanya tinggi hati. Gitu. Begitu turun dari pohon kelapa itu rendah hati. Tidak begitu. Ya, dia turun dari Yerusalem ke Yeriko karena memang Yerusalem itu di puncak gunung.
tinggi sekali, dan Yeriko itu ada 2.300 kaki atau sekitar 700 meter di bawah permukaan laut. Itu Yerusalem. Sementara Yeriko itu ada 396 meter di bawah permukaan laut, sehingga Yeriko itu adalah tempat paling rendah di muka bumi ini. Karena itu memang wajar kalau dia dari Yerusalem turun ke Yeriko. Saudara-saudara, pada masa itu, dari Yerusalem pergi ke Yeriko, itu bukan seperti sekarang yang ramai. Masa itu hanya ada satu jalan. Hanya ada satu jalan dari Yerusalem ke Yeriko, dan masalahnya adalah bahwa jalan itu adalah jalan yang bahaya, dikenal sebagai jalan darah atau jalan merah. Kenapa begitu? Sekarang coba kita lihat apa yang dikatakan William Barclay. Barclay bilang begini, jalan dari Yerusalem ke Yeriko menurun dengan tajam dan terjal, sempit dan berbatu-batu. Ada banyak lekukan secara tiba-tiba yang menambah keseramannya, dan ada banyak gua di sekitarnya, sehingga menjadi tempat bersembunyi paling aman bagi perampok. Jalan ini sering disebut sebagai jalan merah atau jalan darah, karena ada banyak yang jadi korban perampokan. Mengerikan memang. Kalau saudara lihat gambar ini, kira-kira menggambarkan bagaimana jalan darah atau jalan merah yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, orang ini melewati itu dan dia akhirnya dirampok di sana dan setengah mati, hampir mati di sana. Lalu saudara, sementara dia dalam keadaan tidak berdaya, dikatakan di dalam ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun lewat jalan itu. Tapi dia melewatinya dari seberang jalan, tidak tolong. Imam ini orang apa? Yahudi. Yang ditangkap perampok? Yahudi. Berarti kawan satu bangsa sedang lewat. Ya, seorang imam yang satu bangsa dengan dia lewat, tapi dia melewati dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi. Lewi ini bangsa apa? Yahudi juga. Datang ke tempat itu, ketika dia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Jadi berarti yang dirampok ini orang Yahudi, lalu orang Yahudi pertama lewat tidak tolong, orang Yahudi lewat kedua juga tidak tolong juga. Dua orang sebangsa ternyata tidak tolong. Pertanyaan kita, saudara, kenapa mereka tidak mau tolong? Saudara, mereka ada imam yang turun melalui jalan itu, demikian juga seorang Lewi. Berarti imam dan Lewi itu turun juga, berarti dari Yerusalem juga ke Yeriko. Imam itu kerjanya melayani di Bait Allah. Begitu juga orang Lewi. Kenapa mereka turun ke Yeriko? Karena Yeriko pada waktu itu adalah tempat atau kampung tinggalnya para pelayan Tuhan, imam-imam. Kalau mereka turun artinya mereka baru habis melayani di rumah Tuhan dan sekarang lagi pulang pelayanan. Nah, baru capek-capek pulang pelayanan, ada orang sekarat di situ. Mau tolong, udah capek lah ya. Jadi kemungkinan pertama mereka tidak tolong karena habis pelayanan dan capek. Jadi tidak ada waktu lagi tolong orang. Kita hanya urusan dengan Tuhan saja ya. Sekarang ada yang mau mati, biarin aja ya. Itu kedua. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ini jalan terkenal sebagai jalan darah, jalan merah, dan banyak kali perampok-perampok itu bikin jebakan. Jadi sebenarnya yang tertidur itu adalah perampok sendiri, temannya. Begitu ada orang yang tolong, masuk jebakan, langsung disikat oleh teman-temannya. Maka ini orang jatuh ini betul-betul korban atau perampok yang pura-pura. Jangan sampai kita tolong, kita yang kena akibat. Daripada kena batunya, mending lewat saja. Biarin saja. Tapi ada yang ketiga. Alasan yang ketiga, mereka lewat dan lihat si korban. Mereka tidak yakin ini mati atau belum. Syukur-syukur belum mati. Tapi kalau sampai mati dan kita tolong, artinya apa? Menurut hukum Yahudi, menyentuh mayat najis. Coba lihat Imamat 21. Tuhan berfirman pada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakanlah pada mereka, seorang imam jangan menajiskan diri dengan orang mati. Bilangan 19 ayat 11. Orang yang kena pada mayat, dia najis 7 hari lamanya. Nah, kalau saya tolong ternyata dia pingsan, saya aman. Tapi kalau dia sudah mati, begitu saya pegang, saya najis dari hukum agama selama 7 hari. Dan itu punya konsekuensi. Najis secara hukum agama punya konsekuensi yang besar. Konsekuensinya apa? Saya kasih komentar dari Deret. Deret bilang begini.
Agaknya imam dan orang Lewi sedang dalam perjalanan pulang dari pelayanan bait suci di Yerusalem. Menurut hukum Taurat, mereka tidak diperbolehkan menyentuh mayat. Bila mereka melanggar perintah tersebut, mereka akan menyusahkan diri mereka secara sosial. Mereka tidak tahir. Secara finansial, membayar biaya penguburan. Maksudnya apa? Gini, kalau saya sentuh mayat, saya najis, saya dianggap sudah mati. Kalau saya dianggap sudah mati, maka harus ada biaya penguburan buat saya. Untuk gantinya, saya harus bayar. Jadi kalau saya tolong orang itu, saya mesti keluarkan duit untuk pemakaman diri saya sendiri. Itu hukum mereka begitu, ya. Untuk membayar biaya penguburan dan secara profesional tidak bisa mengikuti pelayanan keimaman dan imaman. Tidak bisa melayani selama najis selama 7 hari sampai masa kenajisannya selesai. Jadi rupanya kalau tolong orang ini, itu kesulitannya banyak buat saya. Kalau saya tolong dia, maka resikonya besar. Bisa resiko profesi, bisa resiko finansial, bisa resiko keamanan sendiri. Jadi memang pilihan paling baik adalah biarkan saja. Mati-mati itu bukan urusan saya. Ya. Nah, tapi saudara, apapun alasannya, imam dan orang Lewi itu tidak bisa dibenarkan. Itu adalah contoh yang buruk bahwa mereka mengutamakan kenyamanannya, keamanan mereka, kekudusan lahiriah mereka daripada menyelamatkan nyawa orang. Nah, dari sikap imam dan orang Lewi ini, kelihatannya mereka tidak menjadi sesama manusia. Dan ingat, konteksnya adalah siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus cerita ini. Artinya Yesus mau berkata, imam yang adalah orang Yahudi, orang Lewi yang adalah orang Yahudi ternyata tidak jadi sesama manusia. Terus Yesus mulai lanjut cerita. Ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya, membalut lukanya. Sesudah itu dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar pada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara-saudara, mula-mula dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan inilah yang ada di hati, lalu mendorong dia untuk melakukan pertolongan. Ayat 34. Dia pergi kepadanya. Saudara, karena ini jalan darah atau jalan merah, pergi kepadanya, kalau itu adalah jebakan, maka dia meresikokan dirinya sangat besar. Dalam Wycliffe Bible Commentary dia bilang, andai para perampok itu masih mengintai di dekat situ, maka orang Samaria ini mempertaruhkan nyawanya. Tapi dia tidak peduli itu, dia pergi, lalu dia mulai mengobati si korban, membalut luka-lukanya dan menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kenapa? Karena pada masa itu, minyak dan anggur itu obat. Ya, zaman dulu begitu. Maka dengan kata lain, dia kalau zaman sekarang, kalau lihat orang itu, pergilah ke apotek dan belilah Mixagrip, ya, atau belilah apa, ya kira-kira begitu ya. Tapi masa itu, minyak itu dan anggur itu adalah obat, dan setelah itu dia bawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara-saudara, dari sini kita lihat bahwa orang ini tidak merasa direpotkan. Dia tidak merasa keberatan untuk melakukan suatu tindakan menolong. Lalu dia bawa ke rumah penginapan. Ayat 35. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Ini orang waktu tolong orang rela keluar duit. 2 dinar itu berapa banyak? Zaman itu, kalau orang buruh harian, kerja dari pagi sampai malam, 6 pagi sampai 6 sore, bayarnya 1 hari 1 dinar. Berarti dia mengeluarkan biaya kerja 2 hari untuk tolong kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Dia rela keluar uang demi merawat si korban ini, dan itu menunjukkan ini bukan orang pelit. Ya, bandingkan yang banyak orang Kristen pelitnya minta ampun. Ya, tapi yang ini tidak pelit, dan yang kedua, dia lebih peduli nyawa daripada uang. Ada banyak kita yang lebih peduli uang daripada nyawa. Dulu bapak saya punya sepeda motor, dan dia larang sepeda motornya tidak boleh kami raba. Berani raba dihajar habis-habisan. Satu kali saya curi sepeda motor bapak.
Lalu saya bawa kabur. Tiba-tiba saya kecelakaan. Begitu bapak saya tahu kecelakaan, dia langsung tanya pertama, motor saya bagaimana? Ya, dia tidak tanya saya bagaimana, dia tanya motornya bagaimana. Nah, kelihatannya dia lebih peduli motornya daripada nyawa saya. Ya. Nah, lalu saudara-saudara, di sini kita bisa lihat memang dia tunjukkan teladan yang baik. Craig Keener bilang begini, 2 dinar yang diberikan orang Samaria setara dengan upah 2 hari kerja buruh biasa. Jumlah ini cukup untuk membayar beberapa hari perawatan di penginapan. Namun yang lebih mengesankan adalah jaminannya untuk membayar biaya tambahan apapun yang mungkin timbul. Ini menunjukkan komitmen terbuka tanpa batas terhadap kesembuhan korban yang tidak terbatas demi orang asing yang bahkan mungkin adalah musuhnya. Nah, maka di sini waktu dia melakukan, orang Samaria ini telah menjadi sesama manusia. Ada 2 yang jatuh korban adalah orang Yahudi. Ada 2 orang Yahudi yang ternyata gagal menjadi sesama manusia. Tapi ada 1 orang Samaria yang justru menjadi sesama manusia. Nah, saudara-saudara, itu kira-kira sekilas supaya kita memahami latar belakang cerita ini. Nah, di bawah tema kita soal mengasihi dan dikasihi, maka saya ingin menarik dari pelajaran ini, kita bisa belajar apa soal kasih di sini ya. Nah, saudara-saudara, saya mau soroti dari apa yang dilakukan oleh si Samaria. Ini memberikan pelajaran tentang kasih kepada kita. Minimal kita bisa lihat 3 pelajaran di sini. Pertama, saudara, kita bisa lihat bahwa hal mengasihi itu, mengasihi sesama itu harus dengan tindakan atau action yang nyata. Ketika si Samaria lihat korban, dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Di ayat 33. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Setelah hatinya tergerak oleh belas kasihan, lalu dia mulai membalut luka si korban, mengobatinya dengan minyak, lalu membawanya ke tempat penginapan, lalu mengeluarkan biaya untuk itu. Maka di sini kita bisa lihat hati yang tergerak oleh belas kasihan membuat tangannya bergerak untuk melakukan sesuatu. Maka belas kasihan itu tidak hanya cukup di hati. Begitu hati tergerak oleh belas kasihan, maka belas kasihan itu bergerak menjadi sebuah action, menjadi sebuah tindakan yang nyata. Craddock bilang begini, perumpamaan ini tidak mengajarkan bahwa perasaan belas kasihan saja sudah cukup. Imam dan Lewi mungkin juga merasakan belas kasihan, tapi mereka tidak bertindak berdasarkan perasaan itu. Yang membedakan orang Samaria adalah emosinya menuntun pada tindakan konkret. Kasih yang sejati selalu bergerak dari perasaan ke tindakan. Dari empati ke pelayanan. Nah, inilah pelajaran tentang kasih. Bahwa kasih itu memang action. Tidak bisa hanya di hati. Hati saya tergerak oleh belas kasihan. Lalu, hati yang tergerak oleh belas kasihan itu harus menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita, menggerakkan dompet kita, dan lain sebagainya untuk melakukan sesuatu. Maka kasih itu adalah action. Si Samaria menunjukkan kasih pada sesama dengan perbuatannya dan bukan hanya kata-kata atau teori. Imam dan orang Lewi itu pasti juga bicara soal kasih. Mungkin saja di hati mereka ada belas kasihan, tapi tangan mereka tidak bergerak. Makanya Rasul Yohanes bilang, 1 Yohanes 3, barang siapa mempunyai harta dunia, melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah tetap di dalam dirinya? Kalau kamu bilang hatimu mengasihi tapi tidak berbuat apa-apa, sebenarnya kasih itu tidak ada. Biasanya kalau kita doa makan, doanya bagaimana? Tuhan, kami teringat akan orang-orang miskin, orang-orang janda yang kelaparan. Habis itu kita makan dan selesai. Dan kita tidak pernah berbuat apa-apa. Disinilah kasih Kristiani itu berbeda. Seorang teolog Kristen namanya Donald Carson, dia bilang kasih Kristen berbeda secara radikal dari sentimentalisme. Sentimentalisme puas dengan emosi yang sangat hangat, kata-kata yang indah. Kasih Kristen menuntut tindakan nyata, pengorbanan konkret, komitmen yang dapat diukur. Ini bukan tentang perasaan yang menyenangkan, tapi tentang keputusan untuk melayani tanpa memperhitungkan biayanya. Sedikit lagi kita mau Natal. Ya, dan ornamen Natal sudah ada. Natal itu, inti dari Natal itu adalah kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Tapi apakah kasih Allah hanya di hati Allah? Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau begitu Allah memang mengasihi dunia. Wujud nyatanya mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu kasih yang luar biasa.
Itu hadiah Natal yang luar biasa. Makanya saya pernah berkhotbah Natal sebagai the greatest gift. Suatu pemberian hadiah terbesar. Natal itu hadiah terbesar. Kenapa? Karena didapatkan dari pribadi terbesar, yaitu Allah. Yang berikan ini adalah Allah pribadi terbesar. Tapi yang kedua, diberikan karena motivasi yang besar. Karena begitu besar kasih. Kasih itu motivasi yang terbesar. Karena orang bisa memberi, bahkan memberi besar, tapi tidak dari kasih. Saudara pernah ditilang, lalu saudara kasih Pak Polisi uang? Mengapa saudara kasih Pak Polisi uang? Karena saudara begitu mengasihi polisi itu? Tidak kan? Saudara bisa kasih sambil benci dia. Berarti saudara bisa kasih tapi hatinya dongkol itu. Orang mengasihi belum tentu karena orang memberi, belum tentu karena mengasihi. Dulu ada pengkhotbah Amerika, pengkhotbah TV yang terkenal. Entah apa yang masuk di kepalanya, lalu dia mengatakan bahwa Tuhan bicara pada saya, supaya sampai tanggal sekian harus terkumpul sekian juta dolar. Kalau tidak terkumpul maka Tuhan akan cabut nyawa saya. Setiap hari bicara di televisi, mendorong orang donasi. Maka penggemarnya di seluruh dunia mulai berdonasi karena mereka takut. Nanti kalau tidak sampai jumlah itu Tuhan akan cabut nyawa dia. Dunia Kristen akan rugi. Maka mereka kerahkan semua follower sumbang-sumbang. Tapi masih jauh. Kurang 1 minggu dia teriak di TV lagi. Kurang 1 minggu kalau tidak terkumpul maka Tuhan akan cabut nyawa saya. Mereka kerahkan. Kurang 3 hari, 2 hari juga tidak. Tapi 1 hari, kurang berapa jam. Dia masih keluar-keluar di TV. Tuhan akan cabut nyawa saya kalau tidak cukup jam sekian. Kurang berapa jam, tiba-tiba transfer masuk. Lunas. Selesai. Puji Tuhan, haleluya. Mereka bersyukur semua, puji Tuhan. Tapi wartawan heran. Manusia siapa yang sumbang begitu banyak di detik-detik terakhir? Lalu mereka cari dia. Dan wartawan berhasil mengendusnya. Dan yang luar biasanya, bukan orang Kristen yang kasih. Setelah itu mereka mewawancara dia, Pak, Bapak bukan Kristen. Tapi kenapa Bapak mau kasih begitu banyak? Dia bilang begini, karena saya sudah kaya dan terlalu banyak duit. Saya muak lihat itu orang tiap hari bicara minta-minta uang. Dan manusia model begini, kalau sampai jam itu uang tidak cukup, model begini pasti bunuh diri. Jadi karena saya kasihan dan saya banyak duit, biar saya sumbang saja. Pertanyaannya, dia menyumbang pendeta itu karena mengasihi? Tidak. Hanya karena dia muak lihat orang ini tiap hari minta uang. Lebih dikasih aja. Berarti orang bisa memberi yang besar pun, tapi tanpa kasih. Itu juga sama. Orang nyumbang banyak di gereja juga belum tentu karena mengasihi Tuhan. Karena itu motivasi itu penting. Maka bukan hanya memberi yang penting, tapi motivasinya itu apa? Dan Allah memberi motivasinya itu karena kasih. Karena motivasi itu menentukan. Orang bisa lakukan action yang sama, tapi motivasi berbeda. Makanya saya sering pakai ilustrasi. Pernahkah lihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Sama-sama lari, bukan? Kucing lari, tikus lari. Tapi jangan hanya lihat lari. Kalau lihat larinya, kucing lari, tikus lari sama. Tapi kamu harus bertanya, mengapa kucing lari? Mengapa tikus lari? Kucing lari karena lapar dan ingin makan. Tikus lari karena takut dan ingin selamat. Larinya sama. Tapi satu lari masalah nyawa, satu lari masalah perut. Ya Pak? Maka kalau lihat pelayanannya sama, sama-sama melayani, sama-sama semangat. Tapi ada yang melayani karena kasih, ada yang melayani karena perut. Jangan heran saudara, sekarang ada profesi baru. Profesi baru itu adalah calo pengkhotbah. Dan saya pernah didekati. Calo ini, dia kenal banyak gereja. Lalu dia mendekati pengkhotbah yang bagus. Lalu dia kerjanya calo. Jadi misalnya saya, langsung datang. Pak Pendeta, ini ada pengkhotbah baik Pak Esra, bisa? Ya, nanti saya ditawarin ke sana. Tapi ada perjanjian. 70-30. Kalau dapat persembahan kasih, maka saya sebagai pengkhotbah 70, dia 30. Bahkan ada pendeta yang saking ingin dicaloin, dia berani bikin 50-50. Maka di sini orang bisa melayani, bahkan berkhotbah sekalipun bukan karena kasih, tapi karena duit. Tony de Mello bercerita tentang ada seorang perampok di India yang dia masuk merampok di satu rumah, akhirnya satu kampung kejar dia. Begitu satu kampung kejar dia, dia lari pontang-panting, mereka bawa pentung kayu dan sebagainya. Lalu dia lari sampai hutan, masih dikejar. Begitu di hutan dia lihat ada pohon besar. Dan kebiasaan orang di sana, biasanya para pertapa suci itu bersemedi di bawah pohon. Maka dia karena sudah tidak bisa selamat, langsung dia duduk di pohon dan bersemedi.
Begitu dia bersemedi, datanglah orang-orang kampung cari perampok itu. Mereka kaget, lihat ada orang suci semedi. Lupalah mereka akan perampok itu. Dan biasanya, untuk dapat berkat dari orang suci, harus sesuatu diberikan pada orang suci. Maka mereka pulang bawa ayam bakar kasih, minta berkat, dia berkati, ya. Mereka bawa capcay diberkati, bawa segala macam diberkati. Maka si perampok tadi itu orang suci itu dia berkati saja, bahkan banyak. Sementara dia berkati dia dalam hati dia pikir, kalau tahu begini, untuk apa repot-repot jadi perampok? Bukankah aku sudah bisa makan dengan memanfaatkan iman orang-orang tolol ini? Berapa banyak orang yang melayani hanya memanfaatkan iman orang-orang tolol? Berarti orang melayani pun bukan karena kasih. Tapi kalau Allah sampai mengasihi, itu motivasi yang luar biasa. Jadi pribadi yang memberikan terbesar, motivasinya terbesar, yaitu kasih. Pemberiannya sendiri itu terbesar. Kenapa? Karena Allah memberikan untuk menjadi penebus dosa. Dia tidak mengirim seorang malaikat, tapi dia mengirim seorang anak. Bukan pembantunya, tapi anaknya yang dia kasih. Anaknya anak tunggal lagi. Lalu sudah anak tunggal lagi, anak yang dikasihi. Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Itu pemberian terbesar. Dan lagi-lagi lebih hebat lagi, anak itu diberikan untuk mati dengan sengsara yang hebat. Itu pemberian terbesar. Seorang teman saya, namanya Pendeta Nur, waktu dia berkhotbah tentang Abraham, Tuhan bilang, Abraham, apakah engkau berikan anakmu yang tunggal Ishak jadi korban bakaran padaku? Lalu Abraham siap. Dan Pendeta Nur berkata, membayangkan, dia mencoba berimajinasi tentang hal itu, bahwa mungkin saya sukar untuk kasih. Pendeta Nur itu punya 1 istri dan 3 anak. Lalu dia satu hari dia berimajinasi. Satu hari Tuhan datang kepadanya, Nur, apakah benar engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Berikanlah istrimu sebagai korban bakaran padaku. Lalu bilang, Tuhan, kan istriku hanya 1 Tuhan. Ya, aku mengasihimu, tapi jangan ambil istriku Tuhan, ini istrinya 1. Kalau bisa istri 2, 3, gak apa-apa, ini 1. Akhirnya Tuhan pun mundur. Begitu Tuhan mundur, lalu berapa saat kemudian Tuhan datang, Nur, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Berikanlah anak pertamamu sebagai korban bakaran bagiku. Lalu bilang, Tuhan, waktu saya kecil saya tidak pernah punya foto Tuhan. Maka saya tidak pernah tahu foto masa kecil saya seperti apa. Tapi kata mama saya, Nur, kalau kamu mau tahu mukamu waktu kecil seperti apa, lihatlah anak pertamamu. Jadi Tuhan, ini fotokopiku Tuhan. Masa Tuhan minta yang fotokopi ini? Akhirnya Tuhan mundur. Beberapa saat kemudian Tuhan datang, Nur, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Berikanlah anakmu yang kedua sebagai korban bakaran bagiku. Tuhan, anak kedua ini lahir tahun 2000. Anak-anak yang lahir tahun 2000 itu disebut anak-anak milenium. Banyak orang, banyak artis yang mengatur supaya mereka melahirkan tahun 2000. Karena itu anak milenium. Dan anak yang kedua ini lahir tahun 2000, anak milenium Tuhan. Mengapa Tuhan minta anak milenium? Maka Tuhan pun mundur. Beberapa saat Tuhan datang, Nur, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, berikanlah anakmu yang ketiga sebagai korban bakaran. Tuhan, saya punya anak laki 2, tapi anak perempuan satu-satunya yang ketiga Tuhan. Ini kesayangan istri saya Tuhan. Masa Tuhan mau minta jadi korban bakaran? Akhirnya Tuhan pun mundur. Tapi begitu Tuhan mundur, Nur merasa bersalah dan dia bilang, Tuhan sabar Tuhan, sabar. Tuhan bilang, ada apa? Masih ada yang 1 Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil saja. Siapa? Tuh, pembantu di belakang. Ambil saja. Jadi kalau kasih pembantu nggak apa-apa. Tapi kalau kasih anak itu sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Jadi kita bisa lihat, waktu Natal itu Allah mengasihi, memberikan anaknya untuk dibunuh mati. Itu karena kasih. Artinya Allah mengasihi tidak hanya di hati Allah, tapi action, dan actionnya Natal terjadi. Kristus juga begitu. Kristus mengasihi kita, maka dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Dan jangan pikir bahwa orang hebat sampai bisa bunuh Yesus. Tidak. Kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya dibunuh, tidak ada 1 orang pun bisa bunuh Yesus. Itu menyerahkan diri. Waktu dia mau ditangkap, lalu Petrus ambil pedang potong telinga hamba imam besar. Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Apa kau kira aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat menolong aku? Kata pasukan di situ dari bahasa aslinya legion. Legion itu istilah militer Romawi. Itu untuk tentara. 1 legion itu 6.000 tentara. Maka sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion malaikat. 1 legion 6.000
12 legion, 72.000 malaikat. Tapi Yesus bilang lebih dari 72.000 malaikat. Satu malaikat pernah bunuh 139.000 orang dalam satu hari. Kalau 72.000. Jadi kalau Tuhan mau panggil saja, satu malaikat datang habis semua. Maka dia tidak jadi disalibkan. Waktu mereka mau tangkap dia tanya, siapa yang kamu cari? Mereka bilang, Yesus orang Nazaret. Lalu dia ucapkan dua kata, akulah dia, ego eimi. Lalu mereka jatuh semua ke tanah. Lalu Charles Haddon Spurgeon berkata bahwa dia hanya ucap dua kata, mereka semua jatuh ke tanah. Seandainya beliau perpanjang menjadi 10 kata, mereka bukan terlempar ke tanah, masuk neraka langsung. Tapi ternyata Yesus rela korbankan nyawanya. Dan karena itulah, maka kasihnya begitu besar, actionnya apa? Actionnya memberikan nyawa. Kasih Allah begitu besar, actionnya memberikan Yesus. Maka di sini kita bisa lihat, kasih itu memang harus dengan tindakan nyata. Maka kalau tadi saya lihat lagunya bagus-bagus tadi tentang kasih ya. Ya, ayo selamat-selamat mengasihi. Tapi itu baru nyanyi. Actionnya belum. Ya. Maka action harus dilakukan. Ya. John Stott itu pernah cerita bahwa ada seorang janda yang miskin, yang lapar, yang haus. Lalu saking miskinnya datang kepada pendeta, Pak Pendeta, saya tidak punya makan. Lalu pendeta, ya oke. Nanti kami rapat majelis. Tunggu rapat majelis, tidak jadi-jadi juga. Pak Pendeta saya sakit, oke nanti kami laporkan ke bagian diakonia. Tapi tunggu juga diakonia, tidak ada action juga. Pak Pendeta rumah saya bocor, tapi tidak ada action. Akhirnya ibu janda itu bikin surat buat Pak Pendeta. Suratnya bagaimana bunyinya? Aku kelaparan dan Anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparanku. Aku terpenjara dan Anda menyelinap ke kapel dan berdoa untuk kebebasanku. Aku telanjang dan Anda mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilanku. Aku sakit dan Anda berlutut mengucap syukur untuk kesehatan Anda. Aku tidak punya tempat berteduh dan Anda berkhotbah kepadaku tentang kasih Allah sebagai tempat berteduh spiritual. Aku kesepian dan Anda meninggalkanku dan berdoa bagiku. Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat dengan Allah. Tapi aku tetap amat lapar, amat dingin, dan amat kesepian. Yohanes bilang, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Pelajaran pertama apa? Kasih itu tindakan. Sekarang yang kedua, kita harus mengasihi atau menolong sesama manusia tanpa pandang bulu. Saudara-saudara, ini menarik. Siapakah yang tolong yang dikorbankan? Yang jatuh korban? Bukan orang Yahudi, tapi orang Samaria. Yang dilakukan oleh orang Samaria ini sudah bagus, sudah hebat. Tapi itu akan lebih hebat lagi kalau kita bisa tahu sedikit latar belakang hubungan Yahudi dan Samaria. Saudara, Yesus pernah pergi dan bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Lalu Yesus minta minum kepada perempuan Samaria. Tapi begitu Yesus minta minum kepada perempuan Samaria itu agak aneh dengan permintaan Yesus. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Artinya, kok aneh, kamu orang Yahudi kok minta minum padaku? Itu tidak terjadi dalam kebudayaan kita. Begitu Mas Joko datang dan minta minum kepada saya heran. Kok orang Jawa bisa minta minum padaku? Ya kan? Begitu Gultom datang minta minum, bisa orang Batak minta minum padaku. Di sini, Yesus orang Yahudi secara manusia. Minta minum kepada Samaria, perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini heran, masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku orang Samaria? Lalu Rasul Yohanes kasih keterangan. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tidak bergaul macam apa? Nah, ini perlu tahu latar belakang sejarah. Begini, saudara-saudara. Setelah Salomo mati, kerajaan Israel pecah bagi dua. Satu namanya kerajaan selatan, itu namanya Yehuda. Sementara yang satu namanya kerajaan utara, itu tetap pakai nama Israel. Ya, jadi akhirnya kerajaan sudah dua. Israel itu sudah dua. Satu nama Yehuda, satu nama Israel. Yang Israel ini 10 suku ngumpul di situ. Ibu kotanya apa? Samaria. Sementara yang selatan ini itu 2 suku ngumpul, yaitu suku Yehuda dengan suku Benyamin. Ibu kotanya Yerusalem. Berarti sekarang sudah 2 kerajaan. Lalu 2 kerajaan ini sudah bertumbuh masing-masing dengan kerajaannya masing-masing. Sudah menjadi 2 kerajaan terpisah. Tapi masalahnya dua-duanya jatuh pada penyembahan berhala. Karena dua-dua jatuh pada penyembahan berhala, makanya Tuhan hukum mereka berdua.
Hukum pakai apa? Pakai bangsa lain. Maka yang pertama dihancurkan itu adalah kerajaan utara, 10 suku ini. 10 suku ini Tuhan hancurkan bagaimana? Tuhan kirim bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu Iran. Asyur datang dan menghancurkan, ini terjadi tahun 722 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Ya, maka bangsa Asyur itu dihancurkan. Nah, Raja Asyur itu punya politik yang hebat. Karena dia menaklukkan banyak bangsa, maka dia menerapkan, dia mau menghapus potensi pemberontakan atau kemerdekaan. Maka begitu dia menaklukkan satu bangsa, strateginya adalah orang bangsa ini diambil buang ke sana, buang ke sana, buang ke sana, buang ke sana. Habis itu dia taklukkan bangsa ini, orang bangsa ini diambil buang ke sana, buang ke sana, buang ke sana. Jadi kalau misalnya saya taklukkan Jakarta, saya ambil orang Jakarta, buang ke Surabaya, Semarang, Denpasar, Papua. Habis itu saya taklukkan orang Papua, saya ambil orang Papua, buang ke Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang. Begitu saya taklukkan Surabaya, ambil Surabaya, buang ke Jakarta, Sebaru, buang ke Bali, buang ke Papua. Akhirnya bercampurlah. Itu yang terjadi pada Israel. Israel ditaklukkan, orang Israel ambil dibuang ke Persia sana. Lalu dibuang ke berbagai macam bangsa. Bangsa-bangsa lain dibuang ke tanah Israel. Tapi masih ada sisa Israel juga. Maka di tanah Israel, sekarang bangsa-bangsa lain sudah hidup bersama-sama. Sementara itu, bagaimana dengan Yehuda? Yang Yehuda ini ternyata Tuhan pakai bangsa Babel. Itu Iran. Di bawah Nebukadnezar, hancurkan mereka, sampai bait Allahnya juga rata dengan tanah. Kota Yerusalem hancur. Lalu juga dibuang. Buang ke mana? Buang ke Babel sana. Tapi di Babel, yang Yehuda ini mereka jaga. Jaga keturunan mereka. Tidak boleh kawin dengan bangsa lain. Jadi kita hanya kawin sesama Yehuda saja. Pelihara. Ya. Sementara yang di Israel ini tidak. Akhirnya karena banyak bangsa lain masuk, maka mereka kawin-mawin sesama dengan Israel, dengan bangsa lain. Maka yang Israel itu sudah blasteran. Sementara yang Yehuda itu masih murni. Nah, setelah itu saudara, pulanglah dari pembuangan setelah tahun 70. Orang Yahudi di Babel sana. Ya, pulanglah, kembali ke Yerusalem, ingin membangun bait Allah. Kan bait Allah hancur, sekarang mau bangun. Begitu mau bangun, datanglah orang-orang dari sini, Israel ini, untuk membantu saudaranya. Begitu mereka mau bantu, orang Yahudi ini, yang Yehuda ini tidak bisa. Kenapa? Karena darah kalian sudah kotor. Sudah campur sama bangsa lain kan? Jadi jangan ambil bagian dalam pembangunan bait Allah. Maka di situ kita bisa lihat, akhirnya konflik. Begitu orang-orang ini, orang-orang yang sudah blasteran ini namanya orang Samaria. Ya, maka sekarang Samaria mau bantu Yahudi. Yahudi tidak mau. Kalian darah kotor, tidak boleh. Najis kalau kalian ikut bangun bait Allah. Akhirnya daripada kita mau nolong, tidak mau, lebih baik serang saja. Maka orang Samaria akhirnya serang dan ganggu pembangunan bait Allah-nya Yahudi. Lapor sama ke pemerintahan Persia, ganggu, hentikan. Maka orang Yahudi zaman Esra Nehemia sambil bangun bait Allah, pegang pedang untuk lawan saudaranya. Nah, akhirnya orang Yahudi berusaha sedemikian rupa sampai orang Yahudi bilang, waktu kami bangun bait Allah, kamu serang. Nanti bait Allah jadi. Tidak boleh ada orang Samaria injak kaki di Yerusalem. Dan tidak boleh ibadah di sini. Akhirnya orang Yahudi punya tempat ibadah bait Allah di Yerusalem, orang Samaria tidak punya. Nah, karena orang Samaria tidak punya, orang Samaria juga bilang, tidak apa-apa. Kalau begitu kita bangun bait Allah sendiri. Akhirnya orang Yahudi, orang Samaria pergi bangun bait Allah sendiri. Yang Israel di Gunung Sion di Yerusalem, orang Samaria bangun bait Allah mereka. Bait Allahnya di mana? Di Gunung Gerisim, di Nablus. Jadi berarti sudah ada dua bait Allah. Bait Allah satu, Yerusalem. Bait Allah satu, itu di Gerisim. Nah, orang Yahudi kan punya nabi, Yeskiel, Yeremia, Daniel, Amos, Obadya, dan lain-lain kan. Tapi karena orang Samaria benci orang Yahudi, mereka tidak mau terima kitab-kitab dan nabi-nabinya Yahudi. Karena itu orang Samaria, Alkitabnya, jadi sudah dua agama nih. Ini agama Yahudi, ini agama Samaria. Agama Yahudi lengkap, Alkitabnya seperti perjanjian lama kita. Orang Samaria tidak mau terima kitab-kitab Yahudi. Maka orang Samaria hanya kitabnya hanya 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Samaritan, Torah. Maka dua-dua mulai ini. Maka sekarang sudah ada 2 bait Allah. Itulah sebabnya Yohanes 4 ayat 20. Perhatikan di sana. Kata perempuan Samaria ngomong dengan Yesus, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gunung apa? Gerisim. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Berarti memang ada 2 tempat. Nah, sekarang saudara, waktu Abraham mau korbankan Ishak itu di gunung apa? Gunung Moria. Gunung Moria itu di mana?
Menurut orang Yehuda, orang Yahudi, Gunung Moria itulah Yerusalem sekarang, Bukit Sion, tempat berdirinya Bait Allah. Tapi menurut orang Samaria tidak, itu di Gerizim. Maka mereka rebutan. Dan menurut orang Samaria, Benih Israel yang sesungguhnya itu kami Samaria, bukan orang Yahudi. Nah, maka saudara-saudara, ini terjadi kapan? Kira-kira 400 sampai 500 tahun sebelum Yesus lahir. Maka dua bangsa ini sudah bermusuhan ratusan tahun. Nah, saudara-saudara, sekarang saya ingin perinci lagi. Pertama, orang Yahudi itu sangat benci Samaria. Sangat benci. Pada tahun 128 sebelum Masehi, berarti Yesus belum lahir, 128 tahun sebelum Yesus lahir, kebencian Yahudi begitu memuncak di bawah pimpinan Yohanes Hyrcanus dari dinasti pemerintahan Yahudi, yaitu Hasmonean. Mereka serang Bait Allahnya Samaria. Dan akhirnya Bait Allah Samaria itu diratakan dengan tanah. Itu menurut catatan sejarawan Flavius Josephus dalam Antiquities of the Jews, pasal 13.9 nomor 1. Itu cerita tentang itu. Maka Bait Allahnya Samaria habis. Lalu saudara-saudara, orang-orang Yahudi tidak mau berhubungan dengan Samaria sama sekali. Dan bagi seorang Yahudi, kalau dia kakinya injak tanah Samaria itu haram. Ya, karena itu saudara-saudara, kalau orang Yahudi di sini, ya, dia mau pergi ke situ. Ini ada tanah Samaria di tengah. Kan mestinya singkat kan? Jalan. Tapi daripada lewat tanah Samaria, lebih baik dia putar jauh. Terjauh-jauh begini. Baru masuk sini. Asal kakinya jangan injak Samaria. Ya. Jadi kalau saudara lihat gambar ini nih ya. Mestinya kalau dari sana, dia mau ke sini. Itu dia potong saja. Hanya masalahnya dia harus lewat Samaria. Maka dia rela ambil jalan panjang yang merah ini terus. Baru dia masuk ke sana. Saking antinya. Ya, James Dunn bilang, kebencian orang Yahudi terhadap orang Samaria begitu mendalam. Sehingga ketika bepergian dari Galilea ke Yudea, banyak orang Yahudi saleh memilih untuk menyeberangi sungai Yordan, melewati Perea seberang timur, menambah banyak kilometer perjalanan mereka daripada melewati Samaria. Kontak dengan orang Samaria dianggap najis dan tidak dapat diterima. Bahkan saudara, di kalangan Yahudi fanatik, mulut keluar Samaria itu haram. Sekarang saudara, ada orang dirampok kan? Orang Lewi lewat tidak tolong kan? Imam lewat tidak tolong kan? Orang Samaria lewat ditolong kan? Lalu Yesus nanya, Lukas 10, siapakah di antara tiga orang ini? Imam, Lewi, Samaria. Menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Apa? Mestinya kan bisa jawab pendek. Apa? Samaria. Satu kata selesai. Tapi saking anti ke Samaria, dia pilih kata panjang. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lebih baik dia pilih 7 kata. Daripada mulutnya harus ucap Samaria. Anti Samaria orang Yahudi. Orang Samaria tidak mau menyentuh atau meminjam atau menggunakan barang atau bejana milik orang Samaria. Najis. Orang Yahudi tidak akan menerima makanan dari orang Samaria atau memakan makanan yang dimasak oleh orang Samaria. Itu najis. Bahkan tidak mau bepergian bersama dengan orang Samaria. Semua peralatan dan barang-barang Samaria najis. Itulah sebabnya kenapa Yesus minta minum kepada perempuan Samaria itu. Kalau minta minum dan perempuan Samaria itu kasih minum, pasti pakai tempayannya Samaria. Bukankah orang Yahudi najis? Makanya perempuan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku? Karena kalau saya kasih minum, berarti kamu akan minum dari tempatnya orang Samaria. Dan itu najis. Jangankan masuk rumah, mendekati orang Samaria saja, rumah orang Samaria, itu najis. Bagaimana kalau orang Samaria, orang Yahudi sakit, dan hanya ada orang Samaria? Tidak mau. Lebih baik mati daripada ditolong Samaria. Ya. Bahkan saudara, kata Samaria itu dipakai dalam konteks memaki. Kalau omong terhormat, jangan. Tapi kalau maki orang, pakai kata Samaria boleh. Contoh, Yohanes 8 ayat 8. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jadi mereka memaki Yesus dan menyebut Yesus orang Samaria. Betapa bencinya orang Yahudi sama Samaria. Tapi apakah orang Samaria juga baik hati? Tidak. Sekarang yang kedua, orang Samaria. Mereka juga benci orang Yahudi. Ini sudah 500 tahun ini kebencian, ya. Nah,
Yosefus itu melaporkan bahwa orang Yahudi pernah datang dan ratakan bait Allahnya Samaria. Orang Samaria juga balas. Menurut Yosefus, Antiquities pasal 18, poin ke-30. Satu kali orang Yahudi mau perayaan Paskah. Itu kan menyentuh mayat kan najis toh. Bukan hanya mayat, tulang-tulang orang mati najis. Jadi kalau kita ibadah begini, tiba-tiba ada tulang orang mati dibuang di sini, ini tempat semua najis, kita semua najis. Maka orang Samaria tahu itu. Maka menjelang Paskah kira-kira tahun 9 sebelum Masehi, mereka pergi gali tulang-tulang dari kuburan. Malah mereka langsung lempar nih tulang-tulang mayat-mayat itu di halaman bait Allah. Sehingga akhirnya bait Allah jadi najis. Maka perayaan Paskah terganggu. Itu balas dendamnya orang Samaria. Lalu saudara-saudara, mereka juga tidak izinkan. Berani ada orang Yahudi lewat tempatnya, maka mereka akan hajar orang itu. Kamu mau ke tempat lain lewat Samaria boleh. Tapi kalau kamu mau pergi ke tempat orang Yahudi, apalagi Yerusalem, tidak boleh lewat kita. Nah, sekarang saudara lihat. Lukas 9. Dan Yesus mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria tidak mau menerima dia. Tidak mau terima Yesus. Kenapa? Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Kalau mau ke tempat lain gak apa-apa. Tapi kalau kamu mau ke Yerusalem, jangan. Orang Samaria menolak. Gara-gara itu dua orang Yahudi murid Yesus marah. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit, binasakan mereka? Nah, ini karena kebencian mereka ini ya. Nah, jadi saudara-saudara, sekarang dengan latar belakang semacam itu, menurut saudara layakkah orang Samaria menolong orang Yahudi? Sesama Yahudi saja tidak tolong kok. Ngapain saya seorang Samaria mau tolong kau? Tidak ada hukumnya. Bahkan menolong itu sesuatu yang najis. Tapi yang menariknya adalah pada waktu si Samaria lewat dan dia lihat ada orang hampir mati di situ. Dia tidak cek lagi itu orang apa? Yahudi kah? KTP-nya apa? Tidak. Tapi begitu hati tergerak oleh belas kasihan, langsung action. Ini luar biasa. Ya. Snodgrass bilang begini, perumpamaan ini menghancurkan semua batas yang dibuat manusia. Orang Samaria tidak bertanya tentang identitas korban, latar belakang, atau apakah dia layak mendapatkan pertolongan. Dia hanya melihat kebutuhan manusia dan merespon dengan kasih. Inilah esensi dari perintah kasih. Melampaui semua kategori sosial, etnis, religius untuk melihat nilai inheren setiap orang sebagai citra Allah. Kalau begitu, apa pelajaran tentang kasih? Kasih itu harus tetap dinyatakan. Bahkan kepada orang yang paling kita benci sekalipun. Kasih itu harus tetap dinyatakan pada orang yang paling tidak kita sukai. Pada musuh kita sekalipun. Saudara, bukankah manusia berdosa juga musuh Allah? Tapi Allah mengasihinya dan berikan Kristus di dalam Natal buat kita. Kalau begitu, kalau kamu hanya mengasihi orang baik pada kamu, apa istimewanya? Orang jahat penjahat juga bisa berbuat baik kepada sesama penjahat. Istimewanya kita adalah kita mengasihi bahkan untuk orang yang paling menjengkelkan sekalipun. Saudara, kira-kira kisaran-kisaran tahun 1990-an. Di Kupang sana, tempat saya itu, kalau nyanyi tepuk tangan begini ini haram. Hanya orang Pentakosta yang nyanyi tepuk tangan. Dan orang Pentakosta sesat. Jadi sampai tepuk tangan itu namanya sesat. Menyanyi juga tidak boleh pakai band lengkap begini, hanya organ saja. Pakai band begini sesat. Ya. Nah, masalahnya saya bikin persekutuan di rumah saya, persekutuan pemuda. Dan nyanyinya pakai band lengkap. Dan orang-orang muda nyanyi tepuk tangan semua. Karena loncat-loncat tepuk tangan, maka kami dianggap sesat. Maka sementara kebaktian, tiba-tiba batu datang hantam rumah, batu hantam kaca pecah. Begitu keluar ibadah terjadi perkelahian dan segala macam. Begitu terus. Kami dianggap sebagai penyesat. Lapor Pak RT pun Pak RT juga anggap sesat. Jadi saudara-saudara, karena keluarga saya dibenci pada waktu itu sebagai orang sesat. Satu malam, datanglah satu rombongan pemuda kira-kira 20-30 orang serbu rumah saya. Ya, dimaki-maki dengan makian ala orang timur. Itu high class.
Ya, dimaki-maki sedemikian rupa, maki papa saya, maki mama saya. Dan kepala gengnya tuh naik dan siap pukul papa saya. Begitu dia tarik mau pukul, mama saya datang dan cegah. Begitu mama saya cegah, dia menghadap mama saya dan mau menghantam mama saya. Dan pada waktu itu saya langsung loncat dan saya tendang dia. Dan hari itu terjadi perkelahian besar di muka rumah. Habis ibadah. Selesai. 1 minggu kemudian, terulang hal yang sama. Dan kali ini saya tidur dan tidak bangun. Dan papa saya dimaki habis-habisan. Besok pagi baru saya diceritakan bahwa papa saya dibuat begitu. Dan kebencian memenuhi hati saya. Saya bilang orang ini mesti mati kayaknya. Dan zaman itu ada mikrolet atau angkot yang jalan-jalan. Dan ada orang-orang tertentu yang karena kenal sopir sering ikut keliling. Dan saya lihat orang itu ikut keliling. Lalu saya mikir, karena dia ikut keliling, saya akan pura-pura naik angkotnya. Tapi begitu saya naik, dia dapat saya tak. Begitu saya pukul, pasti dia akan keluar. Begitu dia keluar, saya langsung tusuk. Dan saya sudah siap pisau saya. Dan saya berdiri di jalan. Karena papa saya tahu saya mau lakukan itu. Papa saya berteriak, saya di rumah dipanggil kakak. Kakak, ingat Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang mengganti engkau dan engkau diam saja. Lalu saya teriak, bapak saya, gara-gara Keluaran 14 itu orang injak kepala bapak. Dan saya siap melakukan itu. Sudah saya nekat. Tapi anehnya saudara, begitu putaran angkot berikut, dia tidak ada. Dia lolos. Saya nggak jadi bunuh dia. Tapi saya tetap dendam. Dan satu ketika, orang ini bikin kacau di kampung sebelah. Lalu orang kampung sebelah menghajar dia dengan batu kayu anak panah, lari sampai dia bocor-bocor, darah-darah. Sekian lama saya cari dia untuk balas dendam, tapi tidak ketemu. Tapi orang kampung sebelah kejar, hajar, sampai berdarah-darah. Saking kagetnya, saking paniknya, dia lari berdarah-darah, masuk rumah saya. Begitu saya lihat dia masuk rumah saya, telah tiba saatnya Tuhan menyerahkannya kepada. Dia masuk, ini mati dia. Ya, mati dia. Saya langsung koordinasi adik-adik saya, lalu saya langsung lari ke belakang ambil alu. Sudah tahu alu tumbuh jagung tuh ya. Itu kalau saya mau datang pasti patah, hancur. Dan saya sudah siap untuk menghajar dia. Dan begitu siap datang, masuk kamar. Orang itu sudah tergeletak dengan darah-darah. Dan mama saya sedang membersihkan seluruh luka-lukanya. Saya hanya kaget. Gak tahu mau bikin bagaimana. Mama, kok bisa? Yang mama lakukan bukan karena dia, tapi karena Tuhan Yesus. Saya habis kata-kata. Tapi apa yang dilakukan mama saya jadi pelajaran. Bahwa mengasihi itu, bahkan musuh sekalipun. Kalau saudara hanya mengasihi orang baik, tidak ada plusnya. Maka kasih harus ditujukan pada musuh. Terakhir, kita harus mengasihi dan menolong sesama dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Saudara, dengan latar belakang seperti tadi, Samaria dan Yahudi, apakah saudara bisa pikir bahwa si Samaria bisa bawa kwitansi-kwitansinya untuk datang minta balik? Tidak ada hukum tolong-menolong. Menolong itu haram. Karena itu kalau menolong, saling menolong saja haram, bagaimana si Samaria sudah keluar duit lagi, ya sudah bayar tempat penginapan, bagaimana dia bisa klaim kembali pengeluarannya? Itu mustahil. Bailey mengatakan status hukum orang Samaria membuatnya tidak mungkin menuntut ganti rugi pengadilan Yahudi. Dia tahu bahwa investasinya dalam pengadilan Yahudi, dalam menolong korban Yahudi, itu adalah pemberian murni tanpa kemungkinan pengembalian. Ini menjadikan tindakan luar biasa lagi. Dia menolong dengan pengetahuan penuh bahwa tidak akan pernah mendapat kompensasi. Bahkan tidak akan mendapat ucapan terima kasih. Inilah kasih tanpa pamrih dalam bentuk yang paling murni. Nah, kalau begitu ini mengajar apa? Kalau mau tolong orang dan mengasihi orang, jangan pernah pikir untungnya. Karena kalau kau pikir untungnya, kamu tidak akan dapat berkatnya dari Tuhan. Seperti si Samaria. Lakukan saja. Soal balasan itu biar Tuhan yang urus. Karena kalau dia tolong si Yahudi, belum tentu balasannya datang dari Yahudi. Tapi Tuhan bisa pakai dari sumber lain untuk membalasnya kepadamu. Seperti Matius 6, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Kamu tolong orang susah. Jangan pikir dapat balasan dari orang susah itu. Lakukan saja tugasmu. Karena Tuhan akan memberkati kamu dari segala macam cara. Maka saya selalu berkata, begini ya, dengar baik-baik ya. Masing-masing itu sudah ada jatah berkatnya sendiri. Ada di depan mata, kalau itu bukan bagianmu, akan pergi. Tapi mungkin tersembunyi di Papua Nugini sana. Tapi kalau itu untukmu, akan datang. Saya selalu pakai ilustrasi, saya satu kali tidak punya uang, saudara. Tiba-tiba notifikasi masuk. Masuk 5 juta. Puji Tuhan. Saya buka mau bersyukur. Begitu belum bersyukur, tiba-tiba telepon masuk. Pak, mohon maaf Pak. Saya salah transfer. Saya mau rencananya mau transfer ke Esra Butar-Butar. Ternyata masuknya ke Esra Soro. Bisakah Bapak transfer kembali? Ya oke, saya transfer kembali. Hari itu saya belajar satu hal. Saya sering kali berkata, berkat itu kalau sudah dekat, punyamu akan masuk. Kalau bukan punyamu, sudah dekat pun hilang. Tapi ini kali bukan dekat, sudah masuk. Ternyata masih pergi juga. Tapi kalau memang punya kita nggak pernah duga. Kemarin saya di Makassar sama adik saya ini. Pas jalan saja mau masuk hotel, sudah. Pastor Esra. Ya. Waduh Pak, saya ini tiap hari nonton Bapak saja terus. Aduh, dia sama istrinya. Saya juga, oh iya Pak, terima kasih Pak. Tiba-tiba dia lihat istrinya. Langsung istrinya buka dompet. Wah ini berkat. Oke, berkat. Oke, saya ambil ini. Saya bagi dia sedikit, saya sedikit. Oke, kita nggak pernah bayangkan itu orang ketemu di situ kan. Tapi ternyata Tuhan bisa menggerakkan dia. Sementara yang kita harapkan di muka, lewat. Sudah masuk aja pergi. Kalau begitu, Tuhan kalau mau berkati itu terlalu mudah. Karena itu waktu kau tolong orang, bantu orang, mengasihi orang, kasih saja, tidak usah mikir. Karena yang mikir itu bagaimana memberkati kamu, itu urusan Tuhan. Nah, paling terakhir, saya ingin mengajak kita lihat. Sekarang lihat kembali inti kesimpulannya. Ayat 36. Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Coba bandingkan. Ini orang bertanya, siapakah sesamaku manusia? Yesus jawab, siapakah adalah sesama manusia? Maksudnya apa? Maksudnya, lu nggak usah tanya siapa sesama manusia. Tanyalah, lu itu sudah jadi sesama manusia atau belum? Maksudnya begitu. Kalau untuk jadi manusia nggak usah bikin apa-apa. Begitu kau lahir sudah manusia. Tapi supaya jadi sesama manusia, kau tidak bisa hanya diam-diam saja. Harus ada action kasih. Begitu kamu mengasihi, kamu jadi sesama manusia. Saya yakin semua ini manusia. Tapi belum tentu semua sesama manusia. Ya, oke. Lihat kiri kanan. Korek dikit. Kamu sudah jadi sesama manusia atau belum? Tuhan memberkati kita. Amin.